Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada filsafat hukum. Saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasan kali ini adalah tentang hukum dan moral. Ya, ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan pada saat kita membicarakan hukum dari segi abstraksinya di balik hukum yang bersifat normatif. Ya, bahasan hukum dan moral adalah hal yang sangat penting pada saat kita nanti akan melakukan pembentukan hukum pada legal drafting, ya. Misalnya itu salah satu contoh praktisnya bagaimana filsafat hukum dipraktekkan pada tataran kenegaraan misalnya begitu. Tapi juga tetap digunakan pada praktek keseharian, terutama berkaitan dengan etika profesi. Ya, ini harus memahami dengan baik hukum dan moral, kaitannya, pemahamannya, hubungannya, kemudian aplikasinya seperti apa. Ya, kita ambil contoh dulu salah satu pendapat ahli filsafat hukum dan teori hukum, Immanuel Kant misalnya gitu ya. Immanuel Kant itu membedakan antara hukum dengan moral. Ya, itu membedakan, tapi bukan berarti terpisah. Ya, berbeda bukan berarti terpisah. Nah, Immanuel Kant membagi perbedaan itu dalam dua bagian. Ya, hukum itu sebagai legalitas dianggap atau diberikan arti sebagai kesesuaian ataupun ketidaksesuaian antara tindakan atau tingkah laku manusia dengan hukum normatif atau hukum positif secara lahiriah. Itu namanya legalitas, ya. Kemudian kalau moral itu diberi pengertian oleh Immanuel Kant, ya, adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma yang ada di dalam batin seseorang yang dipandang sebagai suatu kewajiban pribadi. Nah, di sini sebetulnya adalah kesadaran hukum, ya. Nah, maka amat penting sebetulnya kita membahas tentang hukum dan moral apabila berkaitan misalnya dengan efektivitas hukum. Apakah betul masyarakat itu memandang hukum itu adalah kesesuaian antara tingkah lakunya dengan suatu peraturan, ataukah memang dalam perspektif moral bahwa peraturan itu ditaati sebagai bagian atau dipandang sebagai kewajiban diri sendiri. Nah, dengan pembahasan yang seperti itu, maka kemudian moral itu adalah suatu kewajiban, ya. Jadi konsepnya adalah moral, kemudian di dalam normatifnya dipositifkan sebagai kewajiban, ya. Di dalam pemahaman dan perspektif hukum sebetulnya kewajiban itu mengarah pada penentuan tentang pelanggaran. Kalau dia hukum pidana misalnya, apabila kita sudah melakukan kewajiban maka kita patuh terhadap peraturan misalnya begitu. Sedangkan apabila kita tidak melakukan kewajiban maka dianggap bagian atau standarisasinya melanggar hukum gitu atau melanggar peraturan. Ya. Nah, di dalam konteks ini, ya, kewajiban itu dibagi dua, yaitu kewajiban yuridis dan kewajiban etika. Ya. Nah, kewajiban yuridis ini adalah kewajiban yang memang sudah ditetapkan oleh lembaga berwenang yang berkuasa untuk menetapkan suatu peraturan. Ya. Kemudian kalau kewajiban etika ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh diri sendiri dan dianggap merupakan bagian kewajiban yang memang baik untuk dia, ya, bukan karena adanya suatu peraturan, ya, karena memang ini baik untuk manusia. Misalnya saya melakukan kepatuhan di lalu lintas misalnya, saya tidak pernah berpikir ada polisi atau tidak. Tetapi karena ini akan memberikan keselamatan bagi saya, misalnya seperti itu. Misalnya Anda menggunakan helm, ya, ini kewajiban etika atau kewajiban yuridis.
Kalau kewajiban etika, maka Anda menggunakan helm bukan karena adanya peraturan ataupun karena takut ada polisi, tetapi karena memang untuk diri sendiri, dan itu adalah suatu peraturan yang baik untuk menjaga keselamatan. Ya. Nah, ada hal lain atau istilah lain yang dibahas pada materi ini, yaitu ada perbedaan antara moral, kemudian moralitas dan etika. Ini harus kita bisa bedakan dalam konteks hukum gitu ya. Nah, apabila kita membicarakan moral, berarti kita akan melihat kebiasaan yang timbul dari suatu tingkah laku ya, yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat ya. Atau ada juga yang menggunakan istilah kebiasaan atau moralitas itu adalah akhlak ya. Nah, ada juga referensi tertentu ya yang pernah saya baca berkaitan dengan moralitas adalah berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan yang buruk, benar atau salah misalnya begitu. Nah, kita lihat coba moralitas ya. Moralitas adalah sikap yang berkenaan dengan manusia didasarkan pada keputusan yang bebas ya, ini moralitas. Jadi ada sendi-sendi moral, itu memang aturan-aturan kebiasaan. Kemudian sebagai pribadi manusia yang punya ego dan kehendak, maka dia bisa menentukan sikapnya secara bebas. Ini yang disebut moralitas ya. Istilah moralitas sering juga disinonimkan dengan etos ya, sikap atau perilaku ya berdasarkan kehendaknya sendiri ya, itu istilahnya adalah etos ya. Nah, kemudian etika jauh lebih jelas daripada moral dan moralitas di dalam aplikasinya, karena etika ini adalah suatu disiplin yang bersifat rasional yang mengacu pada moral-moral yang bersifat lebih aktual. Jadi etika itu biasanya lebih dinamis ya, sedangkan moral dan moralitas itu tergantung pada manusianya ya. Nah, etika itu lebih bersifat rasional. Jadi ada ada dinamisasi dari etika yang mengikuti perkembangan zaman misalnya begitu. Nah, sebetulnya di dalam membahas tentang filsafat hukum, maka kita perlu juga memandang tentang kebenaran filosofi di dalam etika ya. Ada beberapa kebenaran filosofi di dalam etika ya, terutama bagi kita yang beragama Islam ya. Ini penting supaya tidak tersesat di dalam pemahaman teori-teori barat ya, agar kita tetap pada pemahaman yang selalu sesuai dengan agama kita ya. Ada etika yang dipandang sebagai suatu kebenaran karena adanya eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Itu yang pertama. Jadi etika yang memang berdasarkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting sehingga kita berperilaku baik dan buruk itu bukan karena adanya aturan-aturan tertentu, akan tetapi bisa jadi karena memang ya sangat meyakini Allah itu adalah maha benar gitu ya. Itu eksistensi yang pertama. Kemudian etika itu juga berkaitan dengan eksistensi kemanusiaan ya, di mana manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak. Orang tidak eksis kalau tidak memiliki kebebasan berkehendak. Kemauannya mau kemana gitu ya. Ini penting juga di dalam pembahasan kemanusiaan ya, karena kehendak kemanusiaan itu akan nanti dibatasi oleh
moral, moralitas dan etika yang ada di sekeliling kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Kemudian ada kebenaran filosofi yang berkaitan dengan etika, yaitu keabadian jiwa. Ini adalah motivasi yang penting bahwa kita berperilaku karena kita nanti akan hidup abadi. Ya, manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Nah, raga itu akan habis masanya pada waktu tertentu dengan dengan saat ditinggalkan roh. Ya. Nah, roh inilah atau jiwa inilah yang menjadi motivasi bahwa kita berbuat baik itu karena memang kita pada dasarnya akan hidup dengan abadi. Demikian pembahasan kita, nanti kita bahas lagi hubungan etika dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.